Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauza Dwi Wahyuni, BP 2011002, ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul tentang pembuatan prosedur manajemen insiden berdasarkan ITIL V3 dan COVID-5 pada Rumah Sakit PHC Surabaya. Rumah Sakit PHC Surabaya menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung hingga penyedia layanan yang bersedia dan membentuk unit sistem informasi manajemen dengan salah satu tugasnya menjamin ketersediaan data dan informasi baik media maupun non-media. Penanganan insiden selama ini hanya sebatas penanganan secara reaktif tanpa ada alur dan dokumentasi yang baik. Rumah Sakit PHC Surabaya merupakan rumah sakit swasta sebagai anak perusahaan PT Pelayaran Indonesia yang selalu memberikan pelayanan kesehatan secara cepat, akurat, mudah, dan efektif. Tahun 2012, Rumah Sakit PHC Surabaya mendapatkan sertifikat ISO 9001 Manajemen Mutu untuk pelayanan rawat inap dan laboratorium. Saat ini, Rumah Sakit PHC Surabaya telah menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung hingga penyedia dari layanan kesehatan yang diberikan, seperti layanan rawat inap, rawat jalan, dan rekam medis. Terkait dengan hal tersebut, maka dibentuk unit sistem informasi manajemen dengan salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan data dan informasi. Jaminan ketersediaan layanan menjadi hal yang penting mengingat layanan teknologi informasi tidak luput dari insiden yang dapat menyebabkan gangguan. Pengelolaan insiden ini sendiri memiliki peran besar pada Rumah Sakit PHC Surabaya karena semakin banyaknya sumber daya TI yang dikelola dan banyaknya proses bisnis yang berkaitan dengan dukungan TI sehingga jika terjadi insiden maka akan sangat mengganggu layanan yang diberikan. Insiden TI yang sering terjadi pada Rumah Sakit PHC Surabaya selama ini adalah kesalahan perangkat keras seperti PC mati, gangguan jaringan, gangguan printer, serta gangguan perangkat lunak seperti kesalahan entry pada aplikasi rawat inap dan rawat jalan. Gangguan integrasi antar aplikasi dan bug pada aplikasi atau SI yang dikembangkan. Penanganan insiden-insiden tersebut ditangani oleh para staf IT yang terbatas tanpa ada panduan seperti kebijakan yang prosedur yang jelas sehingga membutuhkan waktu yang lama dan saling tumpang tindih. Kesalahan umum yang banyak terjadi ketika pengembangan layanan adalah fokus pada menanggapi insiden, bukan pada pencegah masalah terjadi dari awal. Hubungan antara aktivitas layanan tersebut belum difahami dengan baik sehingga banyak organisasi kurang efektif atau bahkan gagal dalam melakukan pencegahan masalah secara proaktif. Berdasarkan ITSM, suatu insiden idealnya tidak hanya dianggap tetapi juga harus dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun prosedur manajemen insiden sehingga pengelolaan insiden semakin baik dan meminimalkan ketergantungan pada orang tertentu dan pemeratan fungsi peran dan tanggung jawab. Prosedur sendiri merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses yang dapat didokumentasikan atau tidak. Dan dalam kaitannya dengan kata kelola perusahaan, prosedur merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan. Prosedur juga dapat diartikan sebagai suatu statement spesifik yang didesain untuk menyediakan arahan dalam tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan organisasi. Tujuan dari adanya prosedur adalah untuk menjelaskan bagaimana suatu hal atau aktivitas diselesaikan.
ITIL mendefinisikan insiden sebagai suatu kejadian apapun yang bukan bagian atau di luar standar operasional layanan yang dapat menyebabkan gangguan pada layanan TI atau penurunan kualitas dari layanan TI. Manajemen insiden merupakan proses yang berhadapan dengan insiden yang merupakan jalur utama pada pelaporan terkait permasalahan. Perilaku yang jarang dan tidak dapat diprediksi dari kota end user menjadikan hubungannya efektif dan terpercaya sulit untuk disatukan. Fungsi manajemen insiden yang secara umum berdasar pada service atau service desk menjadikan perannya sangat mendukung dalam ruang manajemen layanan TI, yaitu untuk mengatasi atau memperbaiki insiden yang muncul berdasarkan user secepat mungkin. Tujuan utama dari proses manajemen insiden adalah memulihkan operasional layanan secara normal, secara cepat mungkin, dan meminimalkan dampak pada operasional bisnis. Atau ITIL versi 3 di tahun 2011. Operasional layanan secara normal dalam hal ini didefinisikan suatu pada operasional layanan dengan batasan Service Level Agreement atau SLA. Prosedur juga memiliki kaitan yang sangat dekat dengan tata kelola TI yang dalam prakteknya terdapat best free sebagai pedoman dan acuan untuk melaksanakan tata kelola TI yang baik. Penulis menggunakan COVID 5 sebagai pendukung pembuatan prosedur manajemen insiden, yaitu pada proses manajemen service request and incident yang merupakan salah satu proses yang ada pada domain proses delivery, service and support yang fokus pada dukungan layanan TI. BPMN merupakan sebuah standar untuk pemodelan proses bisnis yang menyediakan notasi grafik untuk menspesifikasikan proses bisnis ke dalam suatu diagram proses bisnis. Tujuan utama dari BPMN adalah untuk menyediakan standar notasi yang siap untuk dipahami untuk semua stakeholder bisnis. Stakeholder tersebut termasuk business analis yang membuat dan memperbaiki proses, developer yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan proses, dan business manager yang memantau dan mengelola proses tersebut atau SIMPON pada tahun 2004. BPMN memiliki 4 kategori elemen dalam elemen dasar, yaitu event, activity, gateway, dan connection. Event digambarkan dengan lingkaran dan menunjukkan suatu yang terdiri dari start event untuk melalui proses intermediate event untuk jeda, dan end event untuk mengakhiri proses. Sebuah activity digambarkan dengan persegi panjang dengan sisi lengkung yang mendeskripsikan suatu pekerjaan atau aktivitas yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk gateway digambarkan dengan bentuk belah ketupat dan digunakan untuk menentukan pemisahan dan penggabungan dari suatu jalur yang tergantung pada kondisi. Objek-objek pada diagram dihubungkan satu sama lain menggunakan connection object. Selanjutnya, manajemen insiden helpdesk Rumah Sakit PHC Surabaya. Rumah Sakit PHC Surabaya melaksanakan proses manajemen insiden sebagai upaya untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi
tetap tersedia dan berjalan dengan semestinya. Untuk mencapai hal tersebut, dibentuklah helpdesk yang sekaligus menjadi IT support pada Rumah Sakit PHC Surabaya. Proses manajemen insiden pada Rumah Sakit PHC Surabaya belum memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi. Penanganan insiden menggunakan aplikasi helpdesk yang berfungsi sebagai channel pelaporan dan pencatatan insiden yang terjadi. Ketika insiden terjadi, penggunanya mengalami insiden akan melaporkan keluhannya melalui aplikasi helpdesk yang kemudian dicatat dengan diberikan nomor urut dan status penanganan. Notifikasi insiden baru muncul pada semua level penanganan dan fungsi yang bertanggung jawab dengan insiden yang muncul akan mengambil alih penanganan. Insiden yang baru masuk dan belum direspon memiliki status baru dengan warna merah. Insiden yang dalam penanganan memiliki status proses dengan warna kuning, dan insiden yang telah selesai ditangani memiliki status oke dengan warna hijau. Prosedur yang dibuat didasarkan pada framework manajemen insiden ITIL yang masih umum agar dapat diterapkan pada Rumah Sakit PHC Surabaya. Prosedur tersebut perlu dilakukan fit-in atau penyesuaian. Fit-in yang dilakukan pada prosedur manajemen insiden yang dibuat untuk Rumah Sakit PHC Surabaya adalah dijelaskan sebagai berikut. Fit-in prosedur manajemen insiden. Prosedur yang dibuat didasarkan pada framework manajemen insiden ITIL yang masih umum agar dapat diterapkan pada Rumah Sakit PHC Surabaya. Prosedur tersebut perlu dilakukan fit-in atau penyesuaian. Fit-in yang dilakukan pada prosedur manajemen insiden yang dibuat untuk Rumah Sakit PHC Surabaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur manajemen insiden, ada identifikasi insidennya, penyesuaiannya seperti perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Kedua, pencatatan insiden. Penyesuaiannya ada dua macam, yaitu yang pertama perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Yang kedua, perubahan penyimpanan kartu insiden menjadi aplikasi helpdesk. Selanjutnya, kategori sasi insiden. Penyesuaiannya berupa perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator atau AO. Prioritas sasi insiden, yaitu penyesuaiannya perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Diagnosa awal insiden, penyesuaiannya perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operation atau HO. Eskalasi insiden, ada penyesuaiannya terdapat dua. Yang pertama, perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Yang kedua, perubahan peran level 2 menjadi helpdesk spesialis. Berikutnya, investigasi dan diagnosa insiden. Penyesuaiannya ada tiga. Yang pertama yaitu perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Yang kedua, perubahan peran level 2 menjadi helpdesk spesialis. Yang ketiga, mendetailkan dukungan level 2 fungsional menjadi software manager, network manager, maintenance manager, dan data manager. Selanjutnya, resolusi insiden. Penyesuaiannya perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Selanjutnya, penutupan insiden. Perubahan peran level 1 menjadi helpdesk operator HO. Prosedur manajemen insiden. Prosedur manajemen insiden yang dihasilkan untuk Rumah Sakit PHC Surabaya merupakan prosedur yang didasarkan pada manajemen insiden ITIL yang telah dilakukan penyesuaian. Peran fungsi dalam melaksanakan manajemen insiden yang digunakan antara lain role ITIL
ada user incident management, level 1 support help desk operator, level 2 support help desk specialist, level 2 fungsional software management, maintenance manager, network manager, data management manager. Role Rumah Sakit PHC Surabaya, penggunaan atau pelapor manajemen teknologi informasi, help desk operator, kepala bagian teknologi informasi atau kepala bagian sistem informasi manajemen, PJ perangkat lunak, PJ perangkat keras, PJ perangkat keras, PJ manajemen data. Helpdesk Rumah Sakit PHC Surabaya untuk mengatur aktivitas manajemen insiden agar sesuai dengan tujuan, maka juga dibuat rekomendasi kebijakan manajemen insiden. Rekomendasi kebijakan yang dibuat merupakan bentuk usulan untuk organisasi ketika akan menerapkan prosedur secara utuh. Rekomendasi kebijakan yang diberikan meliputi sebagai berikut. Kebijakannya, yang pertama, kebijakan fungsi penanggung jawab penanganan insiden. Yang kedua, kebijakan pencatatan insiden. Yang ketiga, kebijakan kategorisasi insiden. Yang keempat, kebijakan prioritas insiden. Yang kelima, kebijakan penanganan insiden. Deskripsinya yang pertama mengatur mengenai fungsi penanggung jawab dalam melaksanakan penanganan untuk insiden yang sesuai. Yang kedua, mengatur mengenai kebutuhan dan deskripsi detail informasi untuk dilakukan pencatatan. Yang ketiga, memberikan panduan mengenai penentuan kategori dari insiden. Yang keempat, memberikan panduan dalam melakukan penilaian dampak, kepentingan, dan prioritasasi insiden. Yang kelima, memberikan panduan mengenai standar target waktu. Yang keenam, dalam menangani insiden sesuai dengan prioritasi. Proses fit-in kemudian menghasilkan dokumen prosedur yang terdiri dari 11 proses dalam menangani insiden. Proses tersebut terdiri dari tujuan, ruang lingkup, indikator, rincian aktivitas, diagram RACI, diagram alur yang menggunakan notasi BPMN, serta formulir dan template pendukung. 11 prosedur tersebut antara lain sebagai berikut. Prosedur yang pertama, identifikasi insiden. Memiliki dua tujuan. Yang pertama, memastikan bahwa setiap insiden dapat diidentifikasikan sebelum menimbulkan dampak negatif yang lebih parah pada proses bisnis yang sedang berlangsung. Yang kedua, memastikan bahwa kartu insiden dengan status belum selesai atau dalam proses dibuka kembali dan didistribusikan. Pencatatan insiden memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memastikan bahwa insiden yang terjadi dicatat sebagai dasar informasi pelaksanaan proses penanganan insiden. Yang kedua, memastikan bahwa informasi yang relevan terkait insiden telah dicatat secara lengkap dan melakukan verifikasi kepada sumber. Yang ketiga, memastikan bahwa terdapat rangkaian insiden dan kata kunci pencarian kartu insiden. Berikutnya, kategori insiden yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa dilakukan kategorisasi insiden secara tepat dan dalam waktu yang singkat. Prioritasasi insiden memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk memastikan bahwa laporan insiden yang masuk mendapatkan prioritas yang sesuai untuk ditandatangani. Yang kedua, memastikan bahwa penugasan penanganan insiden diberikan pada staf yang tepat. Selanjutnya, diagnosa awal insiden memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa tindakan diagnosa awal dilakukan oleh operator helpdesk dalam waktu yang singkat. Yang kedua, memastikan bahwa kepentingan pasien mendapatkan prioritas penanganan yang sesuai. Yang ketiga, memastikan bahwa diagnosa yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi penanganan insiden secara keseluruhan dan memungkinkan untuk memberikan solusi dari insiden.
Selanjutnya, eskalasi insiden memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memastikan dilakukannya proses eskalasi dalam waktu singkat untuk memenuhi target waktu penanganan selalu CLA. Yang kedua, memastikan eskalasi dilakukan dengan pertimbangan atas tindakan penanganan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, memastikan bahwa dilakukan pemilihan penanggung jawab penanganan insiden setelah eskalasi. Berikutnya, investigasi dan diagnosa insiden memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memastikan dilakukannya investigasi secara menyeluruh dan mendalam untuk menemukan sumber permasalahan insiden. Yang kedua, memastikan aktivitas investigasi dan diagnosa dilakukan berdasarkan standar. 3. Memastikan bahwa solusi yang ditemukan sesuai dengan insiden yang dimaksud. Selanjutnya, resolusi insiden yang bertujuan memastikan bahwa solusi atas insiden telah teruji dan dapat diimplementasikan. Selanjutnya yaitu penutupan insiden yang memiliki 2 tujuan. Yang pertama, memastikan bahwa dilakukan aktivitas penutupan insiden. Yang kedua, memastikan bahwa keluhan dari user diterima. Selanjutnya, pelaporan insiden yang memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memastikan bahwa dilakukannya rekap harian laporan insiden. Yang kedua, memastikan bahwa dilakukannya rekap bulanan laporan insiden. Yang ketiga, memastikan bahwa laporan penanganan insiden digunakan sebagai bahan. Evaluasi penanganan selanjutnya. Evaluasi penanganan insiden memiliki 2 tujuan. Yang pertama, yaitu untuk memastikan bahwa evaluasi dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan kualitas penanganan insiden. Yang kedua, memastikan bahwa hasil evaluasi ditindaklanjuti oleh masing-masing level penanganan insiden. Diagram alur yang digunakan dalam prosedur penggunaan notasi BPMN yang menggambarkan aliran aktivitas dari prosedur yang dibuat. Secara garis besar, prosedur yang dibuat terdiri dari hierarki melalui dan dari kebijakan prosedur hingga formulir yang digunakan seperti yang ditunjukkan pada gambar 8. Kebijakan digunakan sebagai suatu perangkat yang mengatur segala ketentuan dalam melaksanakan prosedur manajemen insiden. Kemudian prosedur yang dibuat terdiri dari 11 prosedur, di mana 9 prosedur yang berasal dari ITIL merupakan aktivitas yang berkelanjutan, sedangkan 2 prosedur tambahan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Formulir dan template juga digunakan sebagai pendukung melaksanakan aktivitas manajemen insiden. Yang selanjutnya, verifikasi prosedur. Untuk memastikan bahwa prosedur yang dibuat telah sesuai dengan persyaratan kebutuhan, maka diperlukan proses verifikasi. Persyaratan dan kebutuhan yang dimaksud didasarkan pada kontrol COVID-5 untuk proses manager, service, request, dan insiden. Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan trackback prosedur yang dibuat terhadap kontrol-kontrol tersebut. Trackback dilakukan dengan memetakan setiap aktivitas umum pada prosedur pada kontrol yang berkaitan. Hasil dari proses verifikasi menunjukkan bahwa aktivitas pada prosedur telah sesuai dengan kontrol COVID. Validasi prosedur. Untuk memastikan bahwa prosedur yang dibuat dapat dipakai, maka perlu dilakukan validasi prosedur. Validasi dilakukan dengan melakukan simulasi pada proses manajemen insiden yang diwakili oleh diagram alur proses. Simulasi dilakukan dengan menggunakan tools Bizagi Modeler dan dijalankan pada bagian proses validator. Skenario yang dipakai untuk setiap validasi proses adalah terdapat 100 inputan yang menggambarkan jumlah laporan insiden masuk yang akan ditangani. Validasi proses akan
melihat bagaimana alur aktivitas dari penanganan insiden, dan dari sejumlah insiden yang masuk akan terlihat presentase insiden yang menunjuk ke proses lain yang terkait. Baiklah, cukup sekian saya ucapkan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.